Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, ma'asyiral muslimin, jamaah salatul maghrib rahimakumullah ta'ala jami'an. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata kita kembali dalam melanjutkan kajian kita di dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita dalam tengah menjelaskan tentang athar al-ibadat fi hayatil muslim, pengaruh ibadah di dalam kehidupan setiap muslim. Kita telah membacakan sebagian dalil di dalam Al-Quranul Karim, jaminan janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, muslim wal muslimah, mu'min wal mu'minah, ketika mereka mewujudkan ibadah dengan sebenar-benar ibadah, maka akan memberikan pengaruh di dalam kehidupannya, yakni pengaruh yang baik dari insyirahus sadar, kelapangan dada, wasa'atur rizki, luasnya rezeki, limpahan rahmat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta salamatul insan wartiyahuhu watmi'nanuhu, keselamatan, keamanan di dalam kehidupan mereka, bahagia, tentram, damai dan sejahtera. Semua Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan-jaminan tersebut di dalam ayat-ayatnya. Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi yang ingin mendapatkan seluruh keutamaan tersebut, maka hendaklah dia mewujudkan ibadah dengan sebenar-benarnya di dalam kehidupan dunia ini. Dan telah kita menjelaskan bagaimana perwujudan hakikat al-ibadah. Mewujudkan hakikat ibadah itu adalah dengan memenuhi dua syarat mutlak yang terkandung di dalam syahadatain. Mengikhlaskan niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak mengandung segala bentuk syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan, baik itu syirkun akbar ataupun syirkun asghar ataupun syirkul khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi di dalam hati seperti riya dan selainnya. Yang kedua yaitu mewujudkan kemurnian ikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajridul mutaba'ah, memurnikan ikutan kita, contoh kita di dalam ibadah-ibadah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah hakikat ibadah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap hamba, yang dengannya pasti dan pasti akan terwujudkan pula janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka di dalam
kehidupannya. Nah, di antara dalil-dalil tersebut yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang suatu penduduk negeri yang benar-benar mewujudkan ibadah dengan iman dan takwa, maka Allah bukakan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlul kitab, Yahudi wan Nasara, walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka Yahudi wan Nasara mau benar-benar mewujudkan Taurat dan Injil, yakni di zamannya sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka Yahudi wan Nasara benar-benar menegakkan, mewujudkan apa yang terkandung di dalam kitabnya, yaitu Taurat wal Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, maka la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan diberi makan oleh Allah dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Yakni dari atas adalah hujan yang berkah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi, sehingga mereka bisa makan apa yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari jenis-jenis makanan di bumi ini. Maka jaminan dari Allah kepada Yahudi wan Nasara, kalau mereka benar-benar ingin mendapatkan berkah dari Allah, dari langit dan dari bumi, yaitu hendaklah mereka mewujudkan dengan sebenar-benarnya apa yang terkandung di dalam Taurat dan Injil. Nah, ayat ini semisal dengan ayat yang sebelumnya terhadap kaum mukminin, kaum muslimin. Kalau mereka benar-benar beriman dan bertakwa, maka sama Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan berkah dari langit dan dari bumi. Yakni minal arzaq allati yunziluha Allah azza wa jalla ilaihim minas sama'i bisababil matar, wa kadzalika min tahti arjulihim mimma yantabihu Allah azza wa jalla fil ardh minan nabati waz zurur, wa kadzalika mimma yukhrijuhu Allah azza wa jalla minal kunuz, wa ma dzakarahu Allah ta'ala fi hatainil ayatain an ahlil qura wa ahlil kitab huwa minas thawabid dunyawi 'alal imani wat taqwa. Yakni rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dari langit dengan sebab hujan. Demikian pula rezeki dari bawah kaki mereka, yaitu dari perut bumi, berupa tumbuh-tumbuhan, pertanian, peternakan. Demikian pula dari apa yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan berupa kunuz, yakni perbendaraan harta yang terpendam di perut bumi, dari emas, perak, berbagai jenis logam. Semua ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rezeki tersebut pada kalian. Maka dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, terkhususkan kepada penduduk negeri yang benar-benar beriman dan bertakwa, demikian pula kepada Yahudi wan Nasara ketika mereka beriman dan bertakwa terhadap apa yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Dan ini adalah thawabud dunyawi 'alal iman wat taqwa. Ini adalah pahala di dunia karena iman dan takwanya. Pahala di dunia. Bagaimana di yaumul akhirah?
terlebih-lebih tentunya di yaumul akhirah. Wa amma thawabul ukhrawi lil mu'minin al muttaqin faqad dzakarahu Allah taala fi qoulihi walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Adapun pahala di yaumul akhirah bagi mereka kaum mukminin, kaum muttaqin, demikian pula Yahudi wan Nasara di zamannya ketika mereka beriman dengan sebenar-benar iman, maka pahala di yaumul akhirah Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan, mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian adkhalnahum jannatin na'im. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, surga yang ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga yang tidak pernah dilihat dengan mata kita, tidak pernah didengarkan oleh telinga kita, dan tidak pernah terbetik di benak kita. Karena saking tinggi dan besarnya, agungnya kenikmatan surga tersebut, maka janji Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih kebahagiaan di yaumul akhirah, dengan syarat perwujudan ibadah dengan sebenar-benar ibadah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana ayat yang sering kita ulang-ulangi di setiap muqaddimah, pembuka dalam majelis-majelis kita, dan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, membuka dengan khutbatul hajah dalam majelis-majelis beliau alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah 3 ayat yang menganjurkan takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang jujur, qaulan sadida, yakni ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang hak. Naam, maka ketika kalian mewujudkan takwa itu dengan sebenarnya dan berkata dengan perkataan yang benar, yang hak, maka yuslih lakum a'malakum, Allah pasti akan menuntun kalian di dalam amalan-amalan kalian. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam, jaminan dari Allah yaitu perbaikan amalan-amalan kita. Dan tentunya kita semua membutuhkan perbaikan ini, karena tidak ada satupun manusia yang terlepas dari dosa dan kesalahan, khilaf. Maka kita butuh dari Allah Subhanahu wa taala bimbingan, perbaikan untuk meluruskan kesalahan-kesalahan kita tersebut. Maka hendaklah kita mewujudkan ibadah itu dengan sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memperbaiki amalan-amalan kita. Dan senantiasa kita landasi dengan istighfar. Naam, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Naam, demikianlah keberuntungan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mewujudkan ibadah tersebut dengan hakikatul ibadah. Fa inna islahal a'mal wa maghfiratal dzunub fil akhirah min al-athar al-mutarattabah 'ala al-ibadah. Faqad ishtamulat hadhihi al-ayah al-karimah 'ala dzikri atharin tatarattabu 'ala al-ibadah fid dunya wa fil akhirah. Fa fid dunya islahul a'mal wat tawfiq was sadad wa an yakuna al-insanu yasiru ila Allah 'azza wa jalla 'ala basiratin wa fil akhirati maghfiratudz dzunub wa takfirus sayyi'at. Demikian pula ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pada 2 negeri.
jaminan kebaikan di dunia dan di yaumul akhirah. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dan memperbaiki amalan-amalan hamba tersebut. Naam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah sehingga hamba ini selalu berada di atas taufik wassadad, di atas kebenaran. Wa yakunal insan, dan dia akan berjalan di muka bumi ini dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah ala basirah, di atas keterangan yang jelas, di atas ilmu yang jelas, bukan di atas keraguan, bukan pula di atas kejahilan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dia untuk menjalankan kehidupannya, menegakkan agama Allah ala basirah, di atas basirah. Nah, demikianlah ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala di atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ad'u Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Aku berdakwah di jalan Allah di atas basirah, saya dan orang-orang yang mengikutiku, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrikin. Nah, Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan para sahabat, mereka berjalan di atas agama Allah ini dengan basirah, di atas ilmu pengetahuan yang jelas, di atas bimbingan syariat yang jelas, bukan di atas keraguan, kebingungan, bukan pula di atas kejahilan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbingnya di dunia dengan as-sadad wal basirah, dengan kebenaran dan dengan ilmu yang jelas. Adapun di yaumul akhirah maghfiratul dzunub wa takfirus sayyi'at. Adapun jaminan Allah di yaumul qiyamah adalah pengampunan dosa dan pengguguran kesalahan-kesalahan. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di yaumul akhir. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Jaminan pada setiap hamba yang mewujudkan sebenar-benar ibadah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraja, jalan keluar dari segala problem kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menyangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang menjadi jaminannya. Naam, fahadhihi al-ayatul karimah fiha anna taqwallahi azza wa jalla wa hiya ibadatuhu wa ta'atuhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi yatarattabu 'alaiha al-ikhraju min al-ma'azik wa min asy-syada'id wa kadzalika yarzuqu Allahu 'azza wa jalla man ata'ahu wattaqahu min haitsu la yahtasib. Ayat ini, ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa bertakwa kepada Allah yaitu beribadah dan taat kepada Allah dengan menegakkan perintah-perintahnya. Tentunya menegakkan perintah Allah di atas bimbingan, cahaya, basirah, di atas ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Wajtinabu nawahi, juga bentuk ibadah ketaatan kepada Allah adalah menjauhi larangan-larangannya. Sekali lagi juga menjauhi larangan Allah di atas cahaya, bimbingan ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Mengharapkan dengannya pahala perjumpaan surga dari Allah kepada Allah, dan takut akan siksaan yang disegerakan oleh Allah di dunia, terlebih siksaan yang diakhirkan di yaumul qiyamah dengan an-nar waliyadzubillah. Nah, barang siapa yang mewujudkan hal tersebut, maka akan menimbulkan pengaruh yang baik, yaitu al-ikhraj minal ma'azif. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengeluarkan hamba tersebut dari musibah-musibah, wa minasyada'id, dari segala rintangan-rintangan yang menyempitkan dadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Naam, yang menyempitkan bahkan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, lalu diluaskan.
diluaskan, dilapangkan dari musibah tersebut dan diluaskan rezekinya oleh Allah. Naam, dengan syarat mewujudkan ibadah dan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Naam, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti menjadi jaminannya. Naam, bertawakal adalah menggantungkan nasib hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yaitu menggantungkan nasib kita kepada Allah dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah. Inilah makna tawakal. Inilah makna tawakal kepada Allah. Maka siapa yang mewujudkannya pasti Allah menjaminnya. Naam, tentu. Karena orang yang bertawakal kepada Allah, dia yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia hanya menempuh sebab yang disyariatkan oleh Allah. Berhasil tidaknya dia gantungkan kepada Allah. Setelah dia menempuh sebab-sebab, maka tentu Allah menjaminnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan di dalam hadis jaminan kepada hewan yang tidak berakal. Jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dari hadis sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal yang benar, nah, menggantungkan nasibnya, hatinya kepada Allah dan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah pasti memberikan rezeki pada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Nah, burung yang tidak berakal, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Keluar di waktu pagi lapar, pulang di waktu sore sudah kenyang. Demikian burung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, padahal upaya yang ringan. Dia cuma terbang dengan sayapnya. Dalam keadaan lapar, pulang sudah dalam keadaan kenyang. Menunjukkan rezeki Allah wasi'ah kepada burung yang tidak berakal sekalipun. Bagaimana dengan manusia? Nah, bagaimana dengan manusia yang memiliki akal? Kalau benar-benar mereka bertawakal kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya dan Allah menjadi jaminannya. Kalau mereka mewujudkan ibadah dengan sebenar-benar ibadah, tawakal adalah ibadah, setinggi-tinggi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni mewujudkan ibadah dan ketaatannya dengan sebenarnya, maka Allah pasti selalu memudahkan perkaranya. Nah, dimudahkan oleh Allah. Semakna dengan ayat yang sebelumnya, selalu diberi jalan keluar, yakni kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala. Fa inna minal athar al-mutarattaba ala taqwa Allah azza wa jalla an yuyassira lahu al-umur wa yuhayyi'a lahu subul al-khair wa an yaftaha turuq allati tusiluhu ila sa'adati dunya wa sa'adatil akhirah. Nah, karena orang yang mewujudkan takwa, pengaruh yang ditimbulkannya, Allah selalu membukakan jalan-jalan kebaikan. Selalu Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan yang mengantarkan dirinya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah berikan pahala yang besar. Nah, pahala yang besar di yaumul qiyamah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mewujudkan takwa kepada Allah, pasti Allah jadikan pada kalian furqana,
sifat furqan, yakni yang mampu membedakan al-haq dari al-batil, yang mampu membedakan tauhid dari syirik, yang mampu membedakan sunnah dari bid'ah, yang mampu membedakan ketaatan dari ma'asi. Inilah furqan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan furqan pada seseorang bagi yang mewujudkan iman dan takwa dengan sebenar-benarnya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki keutamaan yang agung. Naam, ayat yang mulia ini tadullu ala anna man ittaqallaha azza wa jalla wa 'amila bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam yaj'al lahu furqanan yufarriq bainal haqqi wal batil wa yasiru ila Allah azza wa jalla ala basirah wa ala hudan wa hadha fid dunya wa amma fil akhirah fayuthibuhu bi takfiri sayyi'at wa maghfiratiz dzunub. Naam, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa orang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan padanya, letakkan pada dirinya furqan, yang dengannya dia mampu membedakan al-haq dan al-batil, sehingga dia berjalan di muka bumi ini selalu di atas basirah, di atas ilmu cahaya yang jelas, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia, jaminan di dunia. Nah, dan ini tentunya perkara yang sangat penting dan dibutuhkan setiap manusia, sehingga dia bisa terlepas dari segala mara bahaya, dia bisa terlepas dari segala kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Tidak lain adalah dengan furqan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat furqan tadi? Dengannya dia mampu membedakan tauhid dan syirik, mampu membedakan sunnah dengan bid'ah, mampu membedakan al-haq dan al-batil. Naam, yaitu ketika dia mewujudkan ibadah itu dengan sebenar-benar ibadah, takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan padanya sifat furqan. Naam, bahkan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai furqan. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ana farqum bainakum." Aku adalah farqun, yakni yang membedakan di tengah-tengah kalian antara al-batil dan al-haq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai furqan, dan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri menamakan Al-Qur'an itu sebagai furqanan, sebagai furqanan, yakni pembeda antara al-haq dan al-batil. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala meletakkan sifat furqan pada hambanya di dunia ini, maka akan selamat di dunia wal akhirah. Naam. Demikian pula ikhwani fid din azzakumullah, yang menunjukkan pengaruh ibadah pada setiap kehidupan setiap muslim adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Naam, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Barang siapa yang mewujudkan istighfar dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kebaikan di dunia wal akhir. Sebagaimana Allah ceritakan tentang Nabi Nuh dan kaumnya di dalam surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Naam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui lisannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Hai Nabi Nuh, katakanlah kepada kaummu, istaghfiru rabbakum. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Minta, mohon ampunlah, istighfarlah kepada Allah Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka jaminannya adalah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan hujan atas kalian dari langit.
wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan membentangkan pada kalian harta yang melimpah dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum, dan Allah menjadikan pada kalian pula kebun-kebun dan sungai-sungai yang indah. Naam, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beristighfar, dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Naam, ayat yang mulia ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala di dalam kitabnya Al-Adhkar, yaitu tentang zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa dan zikir-zikir kepada Allah. Beliau menyebutkan asar dari sahabat Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Nah, Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 3 orang yang memiliki problem di dalam kehidupannya. Yang satu datang kepada beliau mengatakan bahwasanya kami mengalami paceklik, musim kering. Nah, kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi datang mengadukan tentang fakir, kemiskinannya, kefakirannya. Lalu Imam Hasan Al-Basri menyatakan istaghfirillah, mohon ampunlah atas dosamu kepada Allah. Yang lain datang mengadu tentang jafafa bustani, kebunnya tidak berhasil. Lalu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tabi'in al-jalil mengatakan istaghfirillah, mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Kemudian datang lagi yang lain mengadukan tentang anaknya, yakni istrinya yang tidak kunjung melahirkan, yakni tidak kunjung hamil. Dia ingin mendapatkan anak keturunan. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sala alaihim qaulallahi ta'ala an Nuh alaihi salam. Kemudian beliau membacakan ayat tersebut di dalam surah Nuh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, semua di dalam ayat ini menyelesaikan, memberikan solusi problem dari 4 orang yang datang kepada beliau. 3 atau 4 orang. Nah, yaitu istighfarlah kepada Rabb kalian, maka Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan yang melimpah, yang berkah dari langit, sehingga musim kering hilang, diganti dengan musim basah yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membasahi bumi. Wa yumdidukum bi amwal, juga dengan istighfar itu Allah akan memberikan harta, yakni melapangkan rezeki yang miskin tadi. Wa banin, dan juga Allah akan melimpahkan, menganugerahkan anak keturunan yang tidak punya keturunan tadi, dilimpahkan oleh Allah anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan menjadikan pada kalian kebun-kebun yang berhasil, bahkan ditambah oleh Allah yang mengalir. Allah juga akan jadikan pada kalian sungai-sungai yang mengalir. Yakni semua ini menggambarkan keindahan, kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih di yaumul akhirah. Di yaumul akhirah, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan istighfar tadi. Jadi sebelum Allah memberikan kebahagiaan, kebaikan di akhirat, Allah mewujudkan kebaikan itu di dunia ini. Nah, subhanallah. Sehingga Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala menjelaskan tentang istighfar ini, keutamaan daripada istighfar ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mulazamah, terus-menerus dengan istighfar. Naam, yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat 100 kali, 70 kali sampai 100 kali Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak kurang dari itu beristighfar kepada Allah.
Naam, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Dijamin masuk surga, tetapi beliau tidak kurang istighfarnya 70 atau 100 kali dalam sehari. Naam. Bagaimana dengan kita? Maka tentunya lebih utama untuk kita memperbanyak istighfar. Naam, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menyebutkan bentuk istighfar yang paling afdal adalah apa yang dikatakan dengan sayyidul istighfar. Naam, pimpinannya istighfar. Pimpinannya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkannya di pagi hari dan sore hari, maka dijamin surga. Dijamin surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang hak, yang wajib diibadahi secara murni kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta rabbi wa ana abduka. Aku adalah hambamu ya Allah. Aku adalah hambamu. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabbku. Ana abduka wa anta rabbi wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku di atas jaminanmu, janjimu ya Allah, ikatan janjimu ya Allah, sesuai dengan yang aku mampu. Yakni kita berada di dalam ikatan Allah Subhanahu wa taala, ikatan syariah, yaitu janji kita untuk berupaya menjadi hamba yang bertakwa, menegakkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ini makna ucapan kita, doa kita, zikir kita kepada Allah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada di atas ikatan janjimu ya Allah, dengan sesuai kemampuanku. Nah, semenjak kita lahir kita sudah membuat ikatan janji kepada Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap bayi yang lahir ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Qalu bala syahidna. Ketika mereka mempersaksikan, membuat ikatan janji ini kepada Allah, bahwa Allah sebagai Rabb yang harus diibadahi secara murni, maka anak bayi itu lahir keluar. Sehingga sebagian ulama menyebutkan orang-orang yang tidak lahir keluar, sebagiannya karena mereka tidak mau mengikrarkan. Bayi ini tidak mengikrarkan dengan ucapannya qalu bala syahidna. Naam, tentu ya Allah, kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rabb kami. Ini ikatan janji antara Allah dengan setiap manusia yang lahir di muka bumi ini. Sehingga dia lahir dalam keadaan fitrah. Dengan persaksian tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yuladu bani Adam alal fitrah. Bani Adam itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu fitrah tauhid, kesucian agama yang lurus, kemurnian ibadah kepada Allah. Adapun kekafiran yang terjadi pada dirinya setelah tumbuh, berkembang, dewasa, itu karena kedua orang tuanya. Fa abawaihi yumajjisanihi au yunassiranihi au yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Kedua orang tuanya yang menyebabkan dia Yahudi, menyebabkan dia Majusi, menyebabkan dia Nasara. Nah, tetapi asalnya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini membuat ikatan janji dengan Allah di atas fitrah yang suci, yaitu kemurnian ibadah, tauhid, dan menjauhi kesyirikan. Maka ini makna sayyidul istighfar. Pimpinannya istighfar yang paling afdal kita ucapkan pada Allah, sehingga jaminan-jaminan Allah kebahagiaan di dunia wal akhirah akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri setiap hamba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'mati alayya.
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan yang aku lakukan. Nah, menunjukkan kita mengakui bahwa kita tidak terlepas dari kejelekan, dari dosa, kesalahan, sehingga kita berlindung kepada Allah dari kejelekan yang ditimbulkan dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku mengakui ya Allah kenikmatan-kenikmatan yang Kau limpahkan padaku. Artinya, ketika Allah melimpahkan kenikmatan, kita akui kenikmatan Allah begitu besar dan tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tetapi kita sadar pula bahwa kita banyak kufur kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari kejelekan, kekufuran nikmat tersebut. Dan kita mengakui kenikmatan Allah tabaraka wa ta'ala. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Dan aku mengakui pula dosa-dosaku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Nah, kita perhatikan di sini sayyidul istighfar yang Rasulullah menyatakan jaminan surga bagi yang mengucapkannya di waktu pagi dan sore, fis sabah wal masa. Hendaklah selesai salat subuh, setelah kita berzikir, kita sisihkan waktu kita untuk membaca zikir-zikir waktu pagi. Demikian pula ba'da salatil asr, kita sisihkan waktu kita sejenak untuk membaca zikir-zikir di waktu sore. Fa insyaallah taala Allah akan mewujudkan janjinya pada hamba yang benar-benar mewujudkan azkar, zikir-zikir tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini sayyidul istighfar. Kenapa dikatakan sayyidul istighfar? Sebagian ulama menyebutkan, dan di sini dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala, bahwasanya di dalam hadis ini Allah menghubungkan antara istighfar dan tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dan banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan kalimat istighfar, taubat dengan tauhid, persaksian la ilaha illallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Di akhir faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah hubungkan tauhid dengan istighfar. Nah, oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran. Kepada Nabi Hud, demikian pula Nabi Syuaib radhiyallahu taala anhu. Naam. Nabi Saleh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi tersebut, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan demikian pula Nabi Syuaib, dan bahkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan untuk mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara. Katakan kepada kaummu, istighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para nabi-nabinya, yang dimana Allah menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian Allah memberikan jaminan fid dunya wal akhirah. Naam, maka sayyidul istighfar ini demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghubungkan istighfar tersebut dengan tauhid. Nah, istighfar tersebut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka menunjukkan keutamaan yang azimah, keutamaan yang sangat besar. Demikian pula ikhwani fillah azzakumullah, bentuk-bentuk istighfar yang juga sepantasnya untuk kita hadirkan di dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita aplikasikan dalam bentuk amalan, yaitu istighfar yang terdapat di dalam zikir-zikir salat kita. Nah, di dalam zikir-zikir salat kita banyak bentuk istighfar. Kita hadirkan niat, semoga ini adalah bentuk zikir kita yang tidak kurang dari 100 kali sebagaimana yang diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam doa antara dua sujud juga terdapat istighfar. Doa sebelum salam juga terdapat istighfar.
Naam, setelah kita berlindung dari 4 perkara, juga kita berdoa sebelum salam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kita perhatikan hadis ini juga Allah hubungkan antara istighfar dengan tauhid, yaitu doa yang disunnahkan oleh Rasulullah sebelum kita salam dalam sholat. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang aku lakukan terdahulu dan apa yang akan aku lakukan terakhir nanti yang akan datang. Ampuni aku ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan ampuni pula dosaku ya Allah yang aku tampakkan dan yang aku sembunyikan. Wa ma asraftu, dan ampuni pula aku ya Allah dari segala hal yang berlebihan yang aku lakukan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan ampuni pula ya Allah sesuatu yang engkau lebih tahu daripada diriku sendiri, yakni dosa yang kita tidak sadar, kesalahan yang kita tidak tahu bahwa itu kesalahan, dan ini banyak. Nah, dan semua manusia demikian. Sepintar apapun diberikan oleh Allah, mesti dia punya kesalahan yang dia tidak sadari, yang hanya Allah mengetahui bahwa itu kesalahan, sehingga dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara global, karena dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa itu kesalahan. Wa ma anta alamu bihi minni, ya Allah ampunilah apa yang engkau lebih tahu daripada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang maha terdahulu dan yang maha terakhir. La ilaha illa anta, Allah akhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini menunjukkan fadilah azimah, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang agung. Nah, keutamaan yang agung, cukup menunjukkan keutamaan itu Allah gandengkan dengannya dengan kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid. Nah, sebagaimana menunjukkan keutamaan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, ketika Allah menggandengkannya dengan persaksian tauhid. Dalam mempersaksikan tauhid, Allah hubungkan dengan dirinya sendiri, dengan malaikatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa. Allah mempersaksikan terhadap dirinya, dan para malaikat juga mempersaksikan terhadap diri Allah, dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan terhadap diri Allah. Tentang apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, ulama menyatakan ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu, karena mereka persaksikan la ilaha illallah, dan Allah hubungkan dengan dirinya dan kepada para malaikatnya. Maka demikian pula ketika Allah menggandengkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan istighfar, ini menunjukkan istighfar itu fadilatun azimah, memiliki keutamaan yang agung, ketinggian yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya bagi orang-orang yang mewujudkannya dengan sebenar-benar perwujudan. Nah, demikian pula doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga kita sebutkan sunnahnya membacanya sebelum salam, sebagaimana pada hadis yang pertama. Nah, apa doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Siapa yang ingat? Allahumma antal malik la ilaha illa anta astaghfiruka. La. Nah, ini doa di dalam suratul iftitah. Saya lupa yang kedua. Apa yang saya bacakan ini dalam suratul istiftah. Doa yang panjang dan
sepantasnya atau sebaiknya kaum muslimin menghafalkannya dan membacanya pada qiyamul lail, di dalam salat tahajud atau dalam salat al-lail. Di dalamnya terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal malik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma antal malik la ilaha illa anta ana abduka wa anta rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, ya Allah, Engkau adalah pemilik kerajaan, segala kerajaan. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya kepadamu, ya Allah. Di sini juga Rasulullah menghubungkannya dengan kalimat la ilaha illallah, yang di akhirnya juga kita i'tiraf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini terdapat di dalam doa istiftah yang awalnya adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta ana 'abduka wa ana ahla ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, hadis yang panjang. Baik. Demikian pula bentuk istighfar yang lainnya yang terdapat di dalam zikir-zikir salat kita. Banyak bentuk istighfar yang sepantasnya bagi kaum muslimin untuk menghadirkannya. Nah, di dalam hati-hati mereka, di dalam niat-niat mereka, sehingga akan mendapatkan keutamaan tersebut dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai yang mencapai 70 atau 100, tidak kurang dalam sehari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa di antara dua sujud yang singkat, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Nah, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ini juga adalah zikir antara dua sujud. Kita bersujud, duduk, disunnahkan juga membaca Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Nah, setelah membaca yang lebih panjang dari itu, doa antara dua sujud. Jadi banyak bentuk istighfar di dalam as-salah. Waktu isya belum? Sudah. Nah, baik. Demikian ikhwani fillah azakumullah. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan fadilah istighfar ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain saya akan menyebutkan secara khusus sebagaimana keterangan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam kitabnya Fiqhul Adiyah wal Azkar, fikih doa-doa dan zikir-zikir, yaitu makanatul istighfar wa halul mustaghfirin, kedudukan istighfar yang tinggi dan keadaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.